Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa menyusun best best practice ini atau praktik baik ini memang kalau misalkan kita melihat apa langkah awal kita memang sebagai guru ini, sebagai pengajar, itu awal sebenarnya kita lebih menggali ide dari menyusun best practice itu sebenarnya tidak begitu sulit sih sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian. Karena memang ada bagaimana menulis best practice itu diawali dengan pengalaman-pengalaman yang sederhana yang memang bisa menggugah atau bisa menginspirasi bagi rekan-rekan sejawat guru gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Misalkan dalam masa pandemi ini kita juga bisa misalkan bagaimana pembelajaran daring itu Bapak dan Ibu memiliki misalkan kekhasan gitu di dalam menyusun best practice itu dari pembelajaran daring ini PJJ misalkan ada model lain, misalkan ada di basicnya itu dengan program based learningnya gitu loh, berbasis proyek misalkan gitu kan. Terus jadi siswa-siswa ini lebih kreatif segala macam. Nah, modelnya misalkan kalau dengan online itu saya pikir itu kan sesuatu yang baru gitu ya, sesuatu yang baru untuk misalkan melakukan seperti itu ya, program project based learning. Misalkan ada sekumpulan misalkan awalnya teman-teman dibuatkan anak-anak kita misalkan dibuatkan grup WA untuk bagaimana cara menyelesaikan program project based learning-nya seperti apa. Nah, itu juga hal-hal seperti itu bisa menjadi misalkan, karena kan muaranya ke siswa, itu bisa diangkat menjadi sebuah ide best practice Bapak dan Ibu sekalian gitu. Tidak harus misalkan yang sederhana-sederhana. Bapak dan Ibu, ini adalah misalkan ini media yang dari media guru ini merupakan sesuatu yang memang mendorong Bapak dan Ibu ingin menulis gitu, rajin menulis. Itu sebenarnya ide-ide itu banyak. Seperti kalau misalkan guru itu kalau di dalam kelas itu banyak sebenarnya Bu, ide-ide luar biasa untuk menyusun best practice. Begitu juga kepala sekolah, bagaimana manajemen kepala sekolahnya, dan juga misalkan pengawas pun juga demikian, bagaimana manajemen kepengawasan segala macam di masa pandemi itu juga banyak ide-ide itu bisa digali ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, terus yang kedua, saya tuh coba akan menyelaraskan bahwa kegiatan-kegiatan yang misalkan menyusun best practice Bapak dan Ibu, tadi juga di awal Pak Isan juga sudah menyampaikan bahwa ada Pak Eko, ada Pak Miswadi, ini adalah memang pernah bertemu walaupun belum pernah tatap muka, tapi juga di tatap layar sudah ketemu dengan saya pastinya. Kita itu tahun lalu ada misalkan lomba apresiasi buat guru SD dan SMP gitu. Nah, yang tiap tahun yang kita lakukan, memang insya Allah setiap tahun kita lakukan itu yang muaranya tetap saja awal basicnya itu dari best practice Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tadi karena kita memang lebih mudah nanti misalkan ini kan best practice tadi sistematikanya disesuaikan dengan buku PAK ya, kalau nggak salah yang nomor 4 ya itu ya. Yang buku 4 ya kalau nggak salah, itu yang memang sistematikanya disesuaikan sesuai dengan penilaian angka kredit dulu. Itu di situ nanti bisa kita juga misalkan nanti memang saya juga arahkan kalau misalkan setiap lomba-lomba dalam bentuk artikel segala macam itu
biar bermanfaat karya-karya Bapak dan Ibu guru sekalian itu memang sistematikanya menyesuaikan buku 4 di penilaian kinerja PKG PAK gitu loh, buku PAK itu yang buku 4. Jadi nanti misalkan sudah sesuai dengan sistematika PAK, jadi sehingga kita lebih mudah nanti nggak perlu lagi merubah sistematika yang memang untuk penilaian angka kredit gurunya gitu. Nah itu memang kita selalu selaraskan dengan memang kebijakan kita juga. Jadi ada buku yang diterbitkan sesuai dengan itu PAK. Nah ini juga langkah menyusun best practice tadi sudah disampaikan dan disesuaikan dengan sistematika yang di penilaian angka kredit guru itu udah luar biasa Bapak dan Ibu. Jadi tidak lagi kerja 2 kali Bapak dan Ibu. Tapi namun kalau misalkan memang ada beberapa penyelenggara kegiatan yang lomba misalkan gitu, memang ada sistematika yang lain, paling tinggal disesuaikan. Tapi idenya semuanya kan udah sama, sebenarnya sudah tinggal merevisi atau sedikit-sedikit lah, saya pikir itu. Nah, kami juga waktu itu pernah ngobrol sama Mbak Isti terkait kegelisahan saya terhadap ini bidang literasi, bahwa kita misalkan gerakan literasi nasional yang ada itu memang referensi terhadap buku-buku untuk terutama yang di SD ya Bapak dan Ibu, bacaan referensi buku-buku di SD itu yang itu sangat rendah sekali Bapak dan Ibu sekalian. Nah, saya nggak tahu proposal saya apakah disetujui oleh pimpinan atau tidak. Saya ingin membuat naskah cerita kearifan lokal dari tadi Pak Isan itu, saya udah idenya sudah dapat itu dari itu juga. Saya waktu itu kearifan lokal, maksud saya nanti mudah-mudahan proposal itu disetujui. Saya ingin misalkan bahwa guru-guru bisa menulis, nah ini dari media guru, bagaimana misalkan mengangkat kearifan lokal dari daerahnya Bapak dan Ibu sekalian, dari kabupatennya atau di mana, misalkan di situ ada tokoh atau tokoh agama atau tokoh nasional, atau misalkan ya cerita-cerita legenda tapi yang diarahkan untuk memotivasi para siswa yang ada di kabupaten itu, bahwa mereka akan bangga terhadap daerahnya, bahwa saya punya tokoh, punya cerita legenda yang luar biasa yang mengangkat misalkan kearifan lokal di daerah tersebut, yang jadi siswa-siswa di situ bisa termotivasi. Mudah-mudahan, berdoa saja Bapak dan Ibu, nanti ini bisa terrealisasi ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, itu ada ide-ide untuk itu Pak. Jadi saya kepingin guru itu banyak dilibatkan dalam menulis naskah-naskah cerita dari asal daerahnya, mengangkat kearifan lokal di kabupaten Bapak dan Ibu sekalian. Itu insya Allah mudah-mudahan bisa terlaksana. Itu sih sebenarnya idenya, tapi proposalnya sudah saya buat dan juga saya udah ngobrol dengan Bu Isti. Jadi saya kepingin nanti di website-nya saya sudah mencari-cari gitu, tidak begitu banyak misalkan referensi cerita-cerita daerah di baik di internet maupun di perpustakaan yang digital library itu sangat sedikit sekali referensi terkait tentang cerita kearifan lokal. Jadi nanti kalau misalkan saya mau ke Malang, tinggal klik aja nih kabupaten di di Provinsi Jawa Timur, Malang, ceritanya apa aja sih? Banyak di situ. Itu bisa melihat dari situ saja misalkan gitu. Kalau misalkan bahan-bahan cerita. Jadi bahan cerita itu juga sebagai misalkan bahan bacaan untuk anak-anak kita semua gitu loh. Misalkan bagaimana mengenal daerah-daerah yang ada di Indonesia dengan misalkan dengan mengklik saja di situ, di situ itu bisa mengenal gitu, ada di provinsi ini banyak yang ada cerita-cerita yang menarik gitu di daerah-daerah yang asal Bapak dan Ibu sekalian. Itu sih cita-cita saya, mudah-mudahan tercapai terlaksana Bapak dan Ibu. Amin. Nah, yang kedua tadi memang
kita setiap tahun kita lakukan adanya namanya sayembara video pembelajaran, video pendek pembelajaran sebenarnya Bapak dan Ibu. Ini nanti ini di sini saya sampaikan lebih awal. Ini Bu Istiqomah termasuk timnya yang menggagas ini. Jadi saya ikutkan dalam kegiatan sayembara video pendek pembelajaran. Jadi videonya cukup 3 menit karena trennya sekarang anak siswa-siswa itu sekarang males untuk membaca menonton video-video itu yang durasinya cukup panjang gitu. Jadi mereka hanya melihat yang video-video pendek, malah yang lebih praktis gitu loh, lebih bisa ditangkap. Kenapa 3 menit? Ya itulah waktu yang memang bagaimana esensinya padat tapi dipadatkan, misalkan dari durasinya pembelajaran itu 2 jam tapi dipadatkan. Nah, tapi esensi video tersebut tidak serta-merta misalkan membahas dari keseluruhan capaian materi yang kita lakukan. Tapi itu hanya kunci-kunci misalkan dari misalkan matematik. Tapi nanti saya nggak tahu ya, yang ini pengalaman yang tahun lalu bahwa misalkan kayak matematika kita untuk belajar misalkan penjumlahan gitu. Jadi kuncinya di dalam penjumlahan itu yang mana yang misalkan menjadi kunci orang konsepnya yang bagus itu yang bisa misalkan siswa itu bisa mengingat terus bagaimana cara penjumlahan yang baik tuh. Seperti itu. Nah, seperti itu jadi materi menjadi persub materi, jadi tidak misalkan di mata pelajaran yang secara luas gitu, karena kalau misalkan mata pelajaran secara keseluruhan itu nggak mungkin gitu. Itu yang tahun lalu. Nah, ini saya juga bagaimana nanti pola kita karena mengangkat literasi dan numerasi ya, karena memang ini asesmen nasional arahnya kan kita akan ke sana. Nah, bagaimana menggaungkan video-video pembelajaran yang mendekatkan dari untuk yang literasi numerasi itu anak-anak jadi bisa lebih lebih familiar lagi gitu loh, yang akan misalkan yang mau di asesmen siswa kita itu seperti apa sih, jadi gambaran-gambaran itu juga banyak. Nah, karena kenapa juga saya ingin memperluas video-video pembelajaran itu karena memang juga kita menyeimbangkan konten-konten yang negatif yang ada di media sosial gitu Bapak dan Ibu sekalian. Itu kalau misalkan saya ingin juga sebenarnya tidak hanya sekedar misalkan menyelenggarakan sayembara atau lomba gitu ya, tapi juga kita ada moral kita terhadap nasib anak bangsa kita bagaimana gitu. Karena saya lihat misalkan nanti Bapak dan Ibu video-video itu diupload di YouTube, diupload di Facebook, diupload di IG gitu. Nah, itu kan memang media-media yang memang kenapa kalau misalkan memang konten-konten positif yang dilakukan oleh guru itu, misalkan tahun lalu itu ada 1.500 video Bapak dan Ibu sekalian yang kita nilai gitu. Itu kan luar biasa, lumayan sumbangsinya 1.500 walaupun memang belum menyeimbangkan konten-konten yang negatif yang ada di media sosial itu. Nah, kalau sekarang kalau misalkan lebih banyak lagi, kita lebih keren itu untuk menyeimbangkan konten-konten yang negatif. Jadi konten-konten yang bermanfaat itu juga memberikan sumbangsi yang luar biasa. Mudah-mudahan itu juga kita mendapat pahala gitu, karena niatnya kita juga baik ya Bapak dan Ibu sekalian. Itu nanti juga lebih ininya nanti saya coba akan share ke Bu Isti juga, nanti Mbak Isti juga tahu nanti pedomannya seperti apa nanti kita juga belum membahas pedoman pembuatan sayembara video yang isu besarnya adalah literasi numerasi Bapak dan Ibu sekalian. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti mungkin langkah taktis menyusun best practice itu lebih banyak belajar dari Pak Miswardi, mungkin dari Pak Eko atau Bu Patati dan Bu Novi. Itu ada ini ada Pak Miswardi mungkin juga nanti bisa bercerita ya bahwa tahun lalu
beliau juga ikut kegiatan kita apresiasi di tahun 2020. Ini nanti bagaimana pressure-nya menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari juri itu kan juga merupakan pengalaman sebenarnya. Disampaikan aja Pak Miss Wardi bagaimana yang biasa-biasa disampaikan. Jadi itu juga untuk menyempurnakan penyusunan best practice Bapak dan Ibu sekalian sebenarnya kalau misalkan kita berbagi pengalaman demikian sih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi Pak Ihsan dan teman-teman tim guru dan Bapak Ibu sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.